jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa beli kue pakpia. Jika Anda ingin masuk surga, jangan lupa jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berjumpa pada sore hari ini. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang ini. Wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman serta kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Wajib tak mampu wajib kita jauhi. Adapun yang saya hormati Ibu Sumayyah M. Ikom selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwahkan, serta yang saya sayangi dan yang saya banggakan para kawan-kawan seperjuangan saya serta para penonton yang ikut menyaksikan video saya pada sore hari ini. Hadirin yang saya hormati, adapun tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua kata pidato saya yang berjudul Ibu adalah pahlawanku. Berbicara tentang ibu, tentunya kita sudah tahu ibu merupakan malaikat yang tak bersayap yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke muka bumi ini demi merawat serta membesarkan sang buah hatinya. Tanpa ibu, saya dan juga Anda mungkin tidak ada. Tanpa ibu, kita tidak mungkin berada pada posisi saat ini. Marilah sejenak kita lihat ke belakang. Bagaimana ibu kita mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Ibu kita bertaruh nyawa serta bersusah payah dalam melahirkan kita ke muka bumi ini. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita. Siang dijadikan malam karena tak nyenyak tidur. Malam dijadikan siang karena rengekan dan tangisan kita di kala kecil. Ibu merupakan sosok guru pertama bagi sang buah hatinya. Ibulah yang mengajari kita bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berjalan, serta bagaimana cara bersopan santun dan bertata krama terhadap orang lain. Di masa kita kanak-kanak, tak jarang kita membuat ibu kita bingung dan kepikiran karena keasikan kita bermain hingga terlampau jauh. Tak jarang pula ibu menanggung beban rasa malu akibat ulah kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Di masa kita sekolah, ibu juga menanggung beban sekolah. Beban apa, wahai saudaraku?
yaitu ketika baju kita kotor, ibulah yang mencucikannya. Ketika baju kita robek, ibulah yang menjahitkannya. Ketika kita baju hilang, ibulah yang sukarela untuk mencarinya, dan lain sebagainya. Setelah kita besar, setelah kita dirawat, setelah kita dididik dan disekolahkan, malah hal sebaliknya kita berikan kepada ibu kita sendiri. Kita malahan keasikan bermain ke sana kemari, tak tentu arah. Terkadang kita sering membentak ibu kita sendiri. Kita sering mencaci, kita sering memaki ibu kita sendiri. Dan tak jarang pula kita melakukan tindak kekerasan. Apakah kita tak belajar dari kisah sang maling kundang yang tidak mengakui ibunya karena dia malu, karena ibunya sudah tua, miskin, dan tak punya apa-apa, sehingga Tuhan murka terhadapnya. Dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu. Akhir-akhir ini kita juga dihebohkan dengan kasus sang anak yang memenjarakan ibunya karena masalah hal sepele. Malahan pemerintah memberikan uang serta beasiswa kepada anak tersebut demi untuk berdamai dengan ibunya sendiri. Sungguh bejat perbuatan anak tersebut. Ini sangat mengecewakan publik. Sang anak lebih pantas diberikan ajaran serta bagaimana cara bertata krama terhadap sang ibu. Dia lebih cocok diberikan efek jerak agar dia tidak melakukan hal tersebut. Dan tidak ada lagi kasus-kasus yang kita dengar di telinga kita terhadap kasus seperti ini. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa masih banyak lagi anak yang lupa terhadap jasa ibunya sendiri. Apakah karena ibu kita sudah tua? Apakah karena ibu kita sudah kulitnya kusam, melepuh? Atau karena rambutnya sudah memutih? Apakah kita lupa bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu? Dalam Islam, derajat ibu sangatlah tinggi dibandingkan ayah. Pada suatu ketika, seseorang ingin bertemu dan bertanya kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, dia bertanya, "Wahai Nabiullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Pemuda tersebut pun bertanya, "Wahai Nabiullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Pemuda tersebut pun bertanya lagi, "Wahai Nabiullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan pemuda tersebut pun bertanya lagi, "Wahai Nabiullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Lantas Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan sang ibu, sampai-sampai Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan nama ibu sebanyak 3 kali dan ayah 1 kali. Bang Haji Roma Irama juga pernah menuliskan sebuah lirik yang menggambarkan sosok seorang ibu. Begini liriknya:
Wahai manusia, hormati ibumu yang melahirkan serta membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Dari lirik tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Sungguh besar kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ibulah yang selalu merawat kita, yang selalu menggenggam erat tangan kita dimanapun kita berada. Sehingga ketika kita ingin membalas jasa seorang ibu dengan menggendong ibu untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, tak cukup untuk membayar jasa seorang ibu. Oleh sebab itu, sekiranya kita membahagiakan ibu kita dengan membenahi rumahnya, kita berikan asupan nutrisi agar dia sehat untuk menjalankan aktivitas sedia kalanya. Kita berikan dia perabotan rumah, serta kita rawat dia selagi dia masih ada. Ibu, ketika kita melihat sosok seorang ibu, kita melihat cinta yang begitu amat murni. Kita melihat cinta tersebut sangatlah damai di hati. Dan ketika kita ingin memberikan serta ketika kita ingin menjadikan sosok seorang ibu agar menjadi inspiratif. Ibu adalah orang yang hebat bagi anak-anaknya. Dialah yang senantiasa memberikan serta merawat anak-anaknya. Ibu adalah sosok ciptaan Tuhan yang begitu amat indah bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan telah menciptakan sosok ibu bagi kami. Kita dilahirkan dari ibu, maka kita harus rawat ibu, karena pada ibu kita terlahir. Itu merupakan pintu kita lahir ke dunia ini. Juga itu pintu kita untuk menggapai surganya Allah kelak di akhirul kalam. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mendoakan ibu kita setiap sholat, karena 3 amalan yang tak pernah putus sepanjang masa. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diajarkan. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh, yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Semoga kedua orang tua kita sehat selalu, diberikan nikmat kesehatan dan nikmat umur, sehingga kita masih bisa melihatnya ketika kita sukses nantinya. Cukuplah kisah sang maling kundang yang dikutuk ibunya karena dia melakukan tindakan yang memalukan. Cukuplah dia. Janganlah sampai kita, anak-anak kita, serta cucu kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf kepada Allah saya mohon maaf. Jika tadi diawali dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Siapa punya selendang mayang, dialah putri dari kerajaan. Siapa orang yang paling disayang, dialah ibu yang selalu perhatian. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Jika pidato saya cukup sampai di sini,
jika rindu harap dihubung. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.